Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifillah. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai keamanan jaringan. Jadi yang pertama adalah perangkat yang membentuk jaringan wireless itu sendiri. Jadi beberapa perangkat yang membentuk jaringan wireless itu antara lain wireless network adapter. Jadi wireless network adapter ini berada pada sisi klien di mana dia berfungsi untuk menghubungkan klien itu dengan jaringan wirelessnya. Terus ada access point. Jadi access point ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Terus ada wireless router dan wireless switch, di mana fungsinya kurang lebih dengan router dan switch biasa, di mana dia dapat menghubungkan dua jaringan WLAN. Dan selanjutnya adalah antena, di mana antena ini bisa bersifat opsional, namun dia berfungsi untuk memperluas jangkauan dari jaringan wireless ini. Terus ada wireless repeater, dia berfungsi untuk memperkuat sinyal dari jaringan wireless, terkhusus bagi jika jaringannya ini berada jauh dari pusat jaringan. Oke, selanjutnya. Jadi terdapat tipe jaringan wireless dibagi menjadi beberapa tipe, khususnya berdasarkan wilayah cakupannya. Di sini yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Dia memiliki jangkauan yang rendah, biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Terus ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Dia dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam area yang terbatas. Area yang terbatas ini dapat kita artikan seperti dalam satu rumah atau dalam satu bangunan. Terus ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Dia memiliki jangkauan yang lebih luas, mencapai 50 km. Jadi dia bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan pada bangunan yang berjauhan dalam satu kota. Salah satu contoh teknologinya adalah WiMAX. Terus ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Dia adalah jaringan wireless yang memiliki cakupan luas, bahkan bisa mencakup suatu negara. Contohnya adalah sistem seluler yang digunakan di jaringan ini seperti 8G, 3G, 4G, GSM, CDMA, HSDPA, dan juga GPRS. Dan selanjutnya adalah WRAN atau Wireless Regional Area Network. Dia adalah tipe jaringan wireless yang menyediakan bandwidth besar dan dapat digunakan untuk akses internet dengan kecepatan tinggi karena dia menggunakan internet. Jadi area cakupannya juga jauh lebih luas, dapat menghubungkan dua atau lebih region atau benua. Terus ada protokol pada jaringan wireless. Jadi sesuai urutannya di sini ada IEEE 802.11 adalah yang pertama dikembangkan dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 2 MB per second. Terus yang selanjutnya ada IEEE 802.11a, dia menggunakan teknologi frekuensi division multiplexing, bekerja pada frekuensi 5 GHz dan memiliki kecepatan 54 MB per second. Terus ada IEEE 802.11b, ini adalah salah satu yang paling lazim kita gunakan saat ini, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan hingga 11 MB per second. Terus ada IEEE 802.11j, dia adalah gabungan dari IEEE 802.11a dan B, di mana dia sudah menggunakan teknologi frekuensi division multiplexing dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan 54 MB per second. Terus selanjutnya adalah IEEE 802.11n, di mana dia adalah perbaikan dari versi IEEE 802.11j. Pada versi protokolnya yang ini dia menggunakan teknologi multiple in dan multiple out atau MIMO dengan kecepatan 450 MB per second dan
memiliki spesifikasi dual band yang artinya dia dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Terus ada IEEE 802.11c, dia berjalan pada frekuensi 5 GHz dan memiliki throughput hingga 1 GB per second, yang mana membuatnya menjadi salah satu standar protokol paling mutakhir saat ini. Terus ada yang terakhir adalah Bluetooth, dia memiliki transfer data pada area yang lumayan kecil, hanya sekitar 10 meter, dan dia berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dan cuma mempunyai kecepatan 1 MB per second. Jadi selanjutnya adalah antara jaringan kabel versus jaringan nirkabel, yang manakah memiliki keunggulan dari segi keamanan. Jadi menurut saya jaringan kabel itu memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena pihak luar yang ingin terhubung dengan jaringan kabel harus berinteraksi langsung dengan hardware dari jaringan ini agar dapat menyusup atau terhubung ke dalam jaringan. Sehingga jika kita melakukan instalasi firewall dan melakukan pengawasan akses yang ketat, maka tidak akan terjadi gangguan dari pihak luar. Di sisi lain, jaringan wireless ini menggunakan gelombang radio di udara sebagai pengantarnya, sehingga dapat dengan mudah dicegat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan tanpa harus berinteraksi dengan hardware-nya secara langsung. Bahkan data yang sudah dienkripsi juga masih bisa dibobol oleh para penyerang atau hacker jika dia memiliki kemampuan yang cukup. Terus ada beberapa jenis serangan pada wireless LAN. Yang pertama adalah jamming atau biasa kita kenal dengan denial of service atau DOS. Jenis serangan ini pada dasarnya memutuskan jaringan antara klien dengan access point, sehingga klien tidak bisa mengakses jaringan. Terus ada serangan pasif. Serangan pasif ini tidak berbahaya secara langsung pada sistem, namun penyerang dapat mengawasi lalu lintas dari jaringan kita ini. Terus ada serangan aktif. Serangan aktif ini adalah kebalikan dari serangan pasif, di mana penyerang dapat dengan secara aktif mencoba untuk mengambil atau merusak data atau jaringan kita itu sendiri. Terus ada man in the middle attacks, di mana penyerang dapat membuat semacam access point palsu yang menghubungkan klien dengan jaringan. Jadi klien itu bisa tanpa sadar memasukkan data-data sensitif seperti email dan password ke dalam access point palsu yang dibuat oleh penyerang, sehingga datanya itu bisa dicuri oleh si penyerang ini tanpa diketahui oleh klien. Terus selanjutnya adalah kelemahan jaringan wireless LAN dari segi lapisan fisik. Jadi pada lapisan fisik ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jaringan wireless LAN ini menggunakan gelombang radio sebagai penghantarnya, sehingga dapat dengan mudah dicegat oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Hal ini dapat berakibat pada berbagai macam serangan dari pihak luar. Terus ada dari segi lapisan MAC. Jadi pada lapisan MAC ini jaringan wireless hanya dapat memberikan bandwidth yang maksimal pada jumlah klien tertentu. Jadi jika jumlah klien ini terlewati, maka pembagian dari bandwidth-nya itu juga akan menurun. Terus selanjutnya adalah pengertian dari SSID. SSID atau Service Set Identifier itu pada dasarnya adalah nama pengenal dari jaringan wireless ini. Jadi nama ini harus ada karena nama dari jaringan ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan mana yang akan dihubungkan oleh klien atau perangkat-perangkat sekitar. Jadi selanjutnya adalah perbedaan dari WIP, WPA, dan WPA2. Jadi yang pertama adalah WIP, ini adalah versi yang paling tua. Jadi dia dibuatnya paling pertama dari yang ketiga ini, dan dinilai adalah yang paling tidak aman. Dia memiliki panjang K yang harus tepat 10K jika menggunakan 64 bit dan harus tepat 26K jika menggunakan 128 bit. Terus yang kedua adalah WPA. Ini adalah versi update dari WIP dan dia menggunakan komponen enkripsi temporal key integrity protocol atau TKIP. Jadi berbeda dengan WIP, WPA dapat memasukkan security key dengan panjang antara 8 sampai 63 karakter. Dengan karakternya adalah karakter ASCII. Terus ada WPA2, dia adalah versi update lagi dari WIP sebelumnya. Perbedaan utamanya dia menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchaining Message sebagai pengganti TKIP pada WPA. Jadi berdasarkan
penjelasan sebelumnya, yang mana paling aman antara yang ketiga tadi, menurut saya yang paling aman adalah WPA2. Bukan hanya karena dia yang paling terbaru, tapi juga karena dia sudah menggunakan algoritma AES dan CCMP yang menggantikan Temporal Key Integrity Protocol dari versi sebelumnya. Yang dinilai juga kurang aman karena masih mengadopsi fitur dari WIP atau yang versi pertama. Terus selanjutnya adalah tools yang dapat digunakan untuk menyerang wireless LAN. Jadi di sini dapat kita lihat yang pertama adalah Aircrack NG. Dia adalah salah satu rangkaian alat paling populer yang dapat digunakan untuk memantau, menyerang, menguji, dan memecahkan jaringan Wi-Fi. Terus ada Kismet. Kismet ini dapat digunakan untuk sniffing paket TCP, UDP, DHCP, dan IRP. Terus ada Webvisor yang dapat digunakan untuk memasang serangan phishing otomatis terhadap jaringan. Terus ada Insider, alat ini dapat memperoleh informasi dari wireless card dan memilih jaringan dengan kekuatan maksimum. Terus ada Wireshark, alat ini dapat memeriksa lalu lintas yang mengalir dalam jaringan. Terus ada Covetti, alat ini dapat melakukan serangan pada kunci yang dibagikan sebelumnya untuk jaringan WPA. Terus ada Airgedon, mirip dengan tool protection lainnya yang mampu mengubah mode antarmuka dari monitor ke manage. Tujuannya adalah untuk mengaudit jaringan nirkabel dengan menggunakan script bash multiguna untuk sistem Linux. Terus ada Omnifix yang juga bisa digunakan untuk sniffing. Terus ada Wi-Fi, dia menawarkan fitur cracking password yang berguna dan kompatibel dengan sistem operasi berbasis Linux. Ia dapat melakukan serangan pada beberapa jaringan yang sudah terenkripsi WIP, WPA, dan WPS secara berurutan. Jadi selanjutnya adalah teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk mengamankan jaringan WLAN. Yang pertama adalah menyembunyikan SSID kita sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak dapat menemukan jaringan kita. Terus menggunakan kunci WIP sebagai enkripsinya. Terus solusi yang lebih baik ada mungkin menggunakan kunci WPA PSK atau WPA2 PSK yang lebih baru. Terus ada menggunakan MAC filtering, di mana kita dapat membuat semacam whitelist untuk perangkat-perangkat yang dapat terhubung kepada jaringan kita. Terus ada captive portal, di mana klien harus login dulu melalui portal yang kita buat agar dapat terhubung ke jaringan. Terus selanjutnya adalah tools yang dapat kita gunakan untuk membantu mengamankan jaringan WLAN. Yang pertama adalah Android Wi-Fi Analyzer. Jadi Android Wi-Fi Analyzer ini bisa mengawasi siapa saja yang terkonek ke jaringan kita. Maksudnya kurang lebih sama dengan Nmap. Terus ada MDK3, dia dapat memeriksa kelemahan protokol pada EEE 8021.11. Terus ada Heatmapper, dia bisa melihat area jangkauan dari jaringan wireless kita sehingga kita bisa meletakkan jaringan wireless di tempat dan area jangkauan yang optimal dan tidak mudah untuk disalahgunakan atau disambungkan oleh orang luar. Terus ada Nessus, dia dapat melakukan pemindaian kerentanan pada jaringan. Terus ada WiFi Denom. WiFi Denom ini dia menilai informasi drapel nirkabel pada workstation Windows lokal dan jarak jauh. Dia menggunakan database dari kerentanan jaringan nirkabel yang diketahui. Lalu dia menilai versi driver yang diinstal dan menghasilkan laporan kerentanan. Jadi kita bisa membuat keputusan berdasarkan laporan kerentanan yang diperoleh WiFi Denom ini. Terus ada Karma Exploit, dia dapat menemukan klien yang rentan terhadap serangan man in the middle. Terus ada Wireshark. Wireshark ini juga bisa digunakan untuk keamanan jaringan karena dia dapat menelusuri paket yang diambil untuk menyelidiki temuan yang mencurigakan seperti aplikasi yang tidak sah di dalam jaringan WLAN kita. Terus yang selanjutnya adalah pengamanan wireless LAN. Ada beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengamanan pada wireless LAN kita. Yang pertama adalah menggunakan enkripsi yang kuat. Jangan menggunakan password default untuk administrator. Matikan SSID broadcasting. Matikan WAP saat tidak digunakan. Dan menggunakan default SSID. Menggunakan MAC filtering yang disebutkan sebelumnya. Menentukan arah dan kekuatan sinyal wireless dengan antena yang tepat. Terus ada menggunakan frekuensi yang berbeda.
Jadi selanjutnya adalah alasan kenapa kejahatan IT meningkat setiap tahun. Menurut saya, kejahatan pada IT itu meningkat dari tahun ke tahun itu tidak lepas dari perkembangan IT itu sendiri yang tiap tahun semakin meledak, semakin besar. Karena pesatnya perkembangan IT ini berarti semakin canggih pula tools yang tersedia untuk publik, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga dapat dengan mudah mendapatkan kemampuan untuk melakukan tindak-tindak kriminal pada dunia IT seperti hacking, phishing, ransomware, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat modern kita ini semakin bergantung pada teknologi digital, bahkan untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan bisnis. Jadi karena hal-hal seperti ini pasti ada orang tidak bertanggung jawab yang melihat kesempatan untuk memanfaatkan kerentanan-kerentanan yang ada pada sistem. Karena kalau kita lihat dari segi kejahatannya, seseorang yang bisa meretas satu saja perangkat dari orang, dia dapat mengetahui banyak info-info sensitif seperti data pribadi, data finansial, data pekerjaan, dan sebagainya. Oke, jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.